Halo, assalamualaikum. Nah, kali ini saya pengen sharing sedikit. Inspirasinya itu dari tadi habis beresin buku, ketemulah satu buku yang mengingatkan tentang masa-masa waktu kuliah. Nah, flashback sedikit. Jadi waktu kamu kuliah atau kamu sekolah, itu kan kamu akan bertemu dengan orang-orang baru. Jadi setiap teman itu spesial karena dengan karakteristiknya masing-masing kita akan memiliki story masing-masing terhadap orang tersebut. Namun dari sekian banyak teman itu kalian pasti akan menemukan teman yang sefrekuensi kan, yang membuat kalian itu menjadi teman yang akrab. Baik dari segi bercanda, mungkin cara belajar, atau kecocokan dalam berdiskusi atau berdebat, atau mungkin sebagai teman nongkrong gitu kan. Jadi di buku yang saya temukan di rak ini itu adalah buku yang menceritakan bagaimana saya bersama 3 teman akrab saya itu merencanakan agar kami dapat selesai kuliah tepat waktu. Nah, kenapa harus dibikin planning sedemikian rupa? Itu alasannya adalah karena kami berempat ini bekerja sambil kuliah. Jadi di dalam buku ini itu adalah perencanaan yang kami diskusikan bagaimana kami itu dapat memanage waktu agar tetap bisa selesai tepat pada waktunya gitu loh. Nah, sekarang saya pengen nunjukin isi bukunya itu. Lihat ya. Let's go. Nah, ini dia bukunya. Jadi semasa kuliah itu memang suka sekali beli buku yang lucu-lucu gini, kayak merasa ada korelasinya aja antara buku yang lucu-lucu gini dengan semangat mencatat. Tapi semuanya kembali ke selera masing-masing sih. Oke, ini halaman pertama, nggak ada yang spesial. Ini dari sekarang, nah ini dia hasil diskusinya. Jadi ini adalah diskusi berempat. Bagaimana kami merencanakan apa yang harus dilakukan agar selesai kuliah tepat waktu. Jadi ini start itu 8 sampai 14 Agustus 2016. Ini posisinya kami di semester 3 dan target selesai itu Juli 2017. Ini di semester 4. Nah, sekarang ini tahap awal. Ini seminggu ini kami cari judul minimal 2. Ini kami cari judul tuh sama-sama juga sambil nongkrong. Kenapa harus 2? Karena kalau satu ditolak itu masih ada cadangan satu lagi. Nah, sekarang di sini ada target 2 minggu yaitu untuk penulisan latar belakang. Kemudian tanggal 1 sampai 10 September 2016 ini kurang lebih 10 hari kami targetkan untuk bisa ketemu sama pembimbing baik untuk konsultasi ataupun langsung mengajukan judul. Nah, jadi ini juga membutuhkan persiapan, selain outline yang harus dibawa juga harus mempersiapkan mental gitu ya. Jadi ini 10 hari, kemudian dilanjutkan sampai akhir September. Ini kami menyesuaikan proses masing-masing. Jadi ini juga ada berbagai kemungkinan yang telah dipikirkan. Pertama ganti judul, yang kedua itu judulnya boleh digunakan tapi harus ada yang direvisi. Jadi menyesuaikan masing-masing proses dari kami. Kemudian 1 Oktober sampai Januari ini adalah akhir dari semester 3, itu konsultasi sampai bab 3. Jadi harapannya nanti di semester 4 itu tinggal mengerjakan seminar, penelitian dan sebagainya. Kemudian ini seminar tesis itu kami targetkan Februari sampai ke Maret karena di Januari itu ada studi banding dan ujian komprehensif. Jadi Februari sampai Maret itu target kami berempat itu bisa seminar tesis. Kemudian April ini penelitian ditargetkan bulan April karena sebelum mereka itu mau ulangan atau ujian di sekolah, makanya di April ini maksimal udah penelitian. Nah, ini target sidang Mei sampai Juli, karena sidang itu ada 2 kali, sidang kelayakan dan sidang akhir. Jadi sebelum masuk ke semester 5 dan harus daftar ulang, kami targetkan itu udah sampai ke sidang akhir. Selain jadwal ini, nah kami juga ada jadwal konsultasi. Nah, jadi ini kami berempat, Erna, Feni, Iren, dan Kak Nini. Cuman ini nggak tahu kenapa belum diceklis. Nah, sekarang ini jadi kami itu mencocokkan jadwal kosong.
Jadwal kosong ini bukan berarti kami itu kosong seharian. Itu hanya beberapa jam kosong, atau misalnya lagi istirahat tapi panjang dan sebagainya. Ini contohnya dia cuma bisa dari 8.10 sampai 10.10, cuman 2 jam kosong. Jadi bagaimana 2 jam ini bisa dari sekolah lari ke kampus, balik lagi ke sekolah. Jadi ada target waktunya dan hari-harinya. Jadi kami itu bisa ketemu saat konsultasi dan saling mengingatkan. Dewi, kenapa enggak ke kampus sih? Gitu. Karena ini catatan pribadi, ini juga ada target pembimbing 2. Ini target pembimbing 2 itu Pak Agung, tapi kenyataannya itu dapat yang lain. Dan Pak Agung ini jadi dosen penguji akhirnya. Tidak apa-apa, semua dosen itu baik. Nah, ini juga motivasi, yakin selesai sebelum 2 tahun, sebelum 1 September 2017. Dan alhamdulillah kemarin sidangnya itu 5 Agustus 2017. Selain itu, kami juga mencatat berbagai perkembangan dari penelitian kami berempat. Jadi ini contohnya. Jadi kami mencatat itu hasil di 13 Agustus kami tuh udah punya judul masing-masing. Tapi ini belum di ACC, masih planning juga. Yang jelas ini di 13 Agustus 2016 itu kami udah kepikiran apa yang mau dikerjakan. Ini masih rencana sementara. Terus juga sering diskusi. Jadi kami selama nyusun ini itu tidak sendirian, sama-sama saling support, diskusi dan sebagainya. Jadi kami mencatat ini salah satunya itu latar belakang tuh apa sih isinya gitu. Nah, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, jadi sekian, semoga bermanfaat. Jadi kalau kamu punya teman, ini salah satu bukti pertemanan sehat. Bagaimana kita memplanning, saling support agar bisa berhasil bersama-sama. Salah satunya berhasil selesai kuliah tepat waktu. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan terspesial untuk ketiga orang ini. I love you.